Oke, Bapak Ibu, balik lagi di channel YouTube saya di JNU ID. Seperti biasa, kita bahas indeks kita maupun menu back close. Hari ini saya nggak berikan menu back close ya, mau di grup umum, mau di grup rekom, saya nggak berikan ya. Kemarin saya berikan di grup rekom itu GDST kita sudah cuan 15%, jadi saya nggak bahas lagi ya. Kita dari beli kemarin closing saja sudah cuan 12 persenan. Tadi naik lumayan tinggi ya. Ya, kalau Anda jual juga kemarin jual ya udah silahkan. Hari ini jual ya Anda cuannya ada tambahan lah berapa persen gitu ya. Intinya GDST kita sudah selesai, kita sudah cuan. Kemarin menu back close di grup rekom, jadi saya nggak akan bahas lagi. Mungkin saya akan share sedikit rekom saya yang hari ini maupun yang kemarin ya. Hari ini saya tidak memberikan menu back close ya, karena kita sudah cuan lumayan ya. Jadi ya udah kita hold dulu, santai dulu. Bukan saya nggak mau kasih ya. Bisa saja saya kasih, cuma kan takutnya nanti tingkat greedy teman-teman yang ikut grup rekom itu berlebihan. Nantinya tradingnya nggak pakai plan, nggak karena nanti saya kasih lihat rekom-rekom saya naiknya berapa persen. Takutnya nanti kepikirannya cuan 2-3%, nggak mau eksekusi jual, tiba-tiba kalau saham itu anjlok, eh, nggak berani trailing stop di modal, nggak berani stop loss, ujung-ujungnya kalian nge-hold saham merah ya. Itu nggak boleh seperti itu. Saya takutnya seperti itu karena mungkin tingkat greedy-nya sudah berlebihan. Jadi saya tahan dulu rekomnya buat besok ya. Jadi saya nggak berikan di grup umum maupun di grup rekom ya. Tapi saya beli sendiri ada ya. Saya ada beli sendiri ya. Dan tadi closing sudah cuan ya. Kalau tadi saya beli sendiri, saya tidak share tadi. Oke, kita bahas menu ini ya, menu lagi. Indeks kita, habis itu saya bahas sedikit, saya share screen rekom saya ya. Dan saham-saham yang derivatif ya. Untuk indeks kita ya, ya lumayan mantul ya. Sudah saya bilang dia akan tes ke 7.000 ya. Ya kalau 7.000-nya kuat lanjut, semoga bisa ke 7040, 7050, tapi posisinya belum uptrend ya. Jangan dikira ini indeks kita sudah reverse uptrend, belum, masih jauh dikatakan uptrend ya. Dia harus uji lagi resisten 7.000 sampai 7050. Kalau nggak kuat ya mungkin turun ke 6.900 sampai 6940-an atau 6950-an terdekat ya. 69 ya 6950-an terdekat di sana. Ya paling kalau dia bisa mantul 6960 itu lebih oke, bisa naik lagi. Tapi kalau jebol ya bisa ke 6920, 6900. Posisinya belum uptrend untuk indeks kita. Oke, saya sedikit langsung share screen lah ya. Kenapa saya bilang nanti teman-temannya greedy, karena mungkin rekomnya banyak yang naiknya kenceng ya. Kemarin contohnya GDST ya. GDST kita beli di 195, 198, naiknya eh, closing saja 220, itu kan sudah cuan lebih dari 12%. Ya itu takutnya teman-teman terlalu greedy ya. Jadi saya tahan dulu hari ini. Saya cuma berikan tadi ya. Ini menu kemarin ya. Menu kemarin. Bentar. Ini bumi ya. Bumi menu kemarin. Ini bumi menu tanggal 18, hold 2 hari, Anda sudah cuan 8% lebih ya. Ya, sudah lumayan ya. Buy 160, 165, TP-nya ya target saya sih maksimal 200 ya. Hari ini closing saja di 178, Anda sudah cuan 8% lebih ya untuk buminya. Jadi saya tidak ukur ya. Teman-teman bisa ukur sendiri ada area buy, TP-nya saja sudah lebih dari TP pertama saya ya. Jadi sudah 8%. Lalu, nah ini saya suruh agak greedy tapi nggak tahu teman-teman ngikut atau enggak ya. Bentar, bukan. Yang ini bukan greedy ya, ini yang bentar. Kita bahas yang satu lagi deh. Ini bukan, saya ada saham yang memang kemarin beli juga. Ya, ini kemarin PNBS. Ya, closing kita sudah cuan. Hari ini naik ke 100 ya. Anda ukur saja cuannya berapa. Kita beli rata-rata average 95. Ya, kalau Anda jual di 100 itu juga kejual. Itu cuan lebih dari 5% lebih ya tadi. Ya, sisanya kalau memang teman-teman kawal ya kawal saja sesuai modal masing-masing ya. Intinya kita PNBS sudah cuan ya. Tinggal Anda trailing aja di modal masing-masing. Closing masih di 95 ya. Oke. Lalu ini. Nah, ini yang saya suruh agak ini ya. Ini ya. Jelas ya perintahnya ya, tanggal 19 Oktober. Ini kita beli tanggal 18 Oktober ya, BNBR-nya di 66 ya. Lalu saya bilang tanggal 19 Oktober, saya bilang lagi ya, sebenarnya saya bukan ini ya, saya nggak bilang ini salah tulis sih, bukan saya coba arahin ya. Maksudnya saham ini bisa arah ya. Nanti teman-teman kira saya yang gerakin enggak ya. Jadi ini saya tulisnya saya coba arahin, sebenarnya saham ini mau arah ya, gitulah ya. Intinya begini ya.
bacanya. Yang sudah dibawa kawal di modal bisa arah bisa ARB ya. Tapi kan teman-teman sudah pas di itunya masih dijaga di 70 71, teman-teman modalnya paling maksimal mungkin di 67 saja. Yaitu nggak nyentuh modal. Jadi dikawal di modal. Yang nggak pernah turun di bawah 67. Nggak pernah turun, malah di bawah 69 nggak pernah turun. Ya tinggal dikawal saja. Ya teman-teman dapatnya mungkin di 67 lah ya. Anggap saja 67. 66 juga sebenarnya dapat kan. Dapat kok ya. Lalu saya infokan lagi tuh. Ya BNBR-nya saya infokan lagi tuh. Ya. Nih sama di hari kemarin. BNBR yang jemur minggir. Jangan-jangan dijemur. Ya karena masih bisa naik. Ngapain Anda jualan dulu ya? Ya, karena pas di closing dia closing di 71 ya. Jadi ya udah berarti itu belum arah ya, belum arah. Coba teman-teman lihat hari ini arah atau enggak BNBR-nya ya. Tanggal 20 ini kan tanggal 19 di closing saja 71 kita ukur ya. Kita ukur ya BNBR ya. Ini dikasih yang agak gede cuan nggak mau dipaham ya. Disuruh jualan malah ditahan ya. Intinya ya kalau ikut plan saya ya ikutin saja, kalau memang dikawal dikawal di modal, jangan jangan dipaksa kawal. Orang bilang ini masih bagus, tapi sahamnya turun apanya bagus. Kalau saham turun dibilang bagus ya itu nggak bagus namanya. Gimana ada saham turun bagus kecuali dia masih uptrend ya, beda cerita. Ya BNBR kita coba lihat ini ya teman-teman ya, saya kasih lihat deh. Ya tanggal ini tanggal kita beli udah tanggal 18 ya, tanggal 18 ya closing di 68. Nah sempat turun tuh kemarin tanggal 19 ya, teman-teman kesempatan masuk lagi tuh kan turun sampai ke 66 lagi ya, teman-teman bisa masuk lagi di 66 67. Kalau kemarin nggak dapet, harusnya dapat minimal di 67 pasti dapat BNBR-nya. Nah coba ukur saja hari ini kan arah ya, ya Anda tinggal kawal saja. Dan kemarin tidak pernah turun lebih dari 69 ya, perintah saya kemarin ya, kemarin tidak pernah turun. Habis dia turun ke 66 dia tidak pernah turun lebih dari 69 lagi ya. Cek historinya ya. Kalau Anda kawal di modal, Anda modalnya paling tinggi paling 67 ya, nggak pernah turun lebih dari 69. Nah hari ini kalau diukur cuannya berapa ya, 67 Anda beli, Anda tahan 3 hari, Anda sudah cuan lebih dari 16% ya. Lumayan 3 hari 16%, dan itu perintahnya jelas kok. Coba ditahan, kawal di modal ya, karena teman-teman sudah ambil di bawah, dapat di bawah dikawal saja, nggak usah panik-panik jual, kecuali boleh greedy tapi berkonsep ya. Makanya saya bilang greedy boleh, tapi kalau memang dia tidak mampu naik, sudah kena modal, teman-teman mau jual modal silakan, minimal jual dulu 50%. Ya itu aja yang saya ajarkan ya, seperti itu. Lalu ya tadi hari ini kan saya tidak memberikan menu buy close, tapi saya berikan menu pagi di grup rekom ya. Nih cak, beli 248 itu pasti dapat ya, itu pasti dapat ya. Ini jelas ya, tanggal 20 Oktober jam 9:02 pagi WIB saya infokan beli cak 248 ya. Dalam 5 menit kita sudah cuan. Kita ukur kenaikan cak hari ini berapa persen ya. Makanya saya bilang saya nggak kasih menu buy close lagi. Kenapa? Karena takutnya teman-teman udah puncak banget greedy-nya ya. Makanya saya tahan dulu lah. Ukur cuannya berapa. Nah, coba lihat teman-teman ya. 248. Anggap saya 248 dapat kok. 250 lah. Ya, 248 dapat kok. Saya juga dapat 248 kok. Lihat naiknya berapa persen? 10%. Teman-teman, teman-teman sudah cuan di atas 10%. Ya mungkin teman-teman sudah jualan tadi di 3% 5% is oke. Ya, nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu dia akan arah. Ya, yang penting teman-teman sudah cuan. Itu konsepnya. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman, kita di sini bukan ajang serakah-serakahan. Saya berusaha untuk teman-teman bisa bareng-bareng konsisten cuan setiap bulannya ya. Jadi 2-3% jual dulu, 50% ke, kalau mau greedy jual dulu 50% kawal di modal. Bukan berarti nanti turun kalian cuma tanya ini masih bagus nggak, masih bagus ya. Kalau memang sudah kena trading plan Anda, buang ya, mau jual di modal ataupun mau rugi sedikit jual. Ya jangan Anda tanya balik ya, ini masih bagus nggak, masih bagus nggak, ya itu kan Anda nggak punya plan. Anda cuma modalnya serakah,
tapi nggak punya plan, yaitu endingnya tuh pasti pensiun lah Anda di saham. Ya, jangan jangan seperti itu tradingnya teman-teman. Jangan kira nanti setiap rekom saya naiknya puluhan persen, belasan persen, teman-teman 2% nggak mau jualan. Itu nggak boleh juga ya. Intinya saya sudah ingatkan, tidak tidak boleh terlalu serakah, tapi juga tidak boleh terlalu pesimis ya. Intinya ya, kalau memang mau serakah silakan, tapi pakai plan ya. Kan teman-teman kalau teman-teman grup rekom sih udah tahu lah plan saya seperti apa. Oke, kita bahas saja menu lagi. Saham-saham yang di request ya. Jadi itu ya teman-teman. Saham-saham yang kemarin maupun hari ini yang saya rekom semuanya juga cuan ya. Lumayan lah, puji Tuhan. BBTN belum mencoba absen tapi belum confirm ya. Ini saham yang di request ya teman-teman ya. BBTN kalau bertahan di 1.500 ke atas ya oke, mungkin bisa naik ke 1.560-an. Tapi kalau dia ada resisten dekat sih di 1.550, kalau kepentok ya turun lagi ke 1.480, 1.500-an. Posisinya mencoba uptrend tapi belum confirm saja. Ya, tapi sudah ada tanda-tanda dia mau naik ya. Ada tanda-tanda tapi belum confirm saja. Lanjut ke SDMU. SDMU kita juga cuan gede nih kemarin. Masih uptrend sih ya, masih uptrend ya. Support kuat di 86, 88, resisten ada di 92 sampai 96. Ya, posisi masih uptrend untuk SDMU, dia lagi buat face di atas. Semoga kuat, kalau kuat lanjut ya. Lanjut ke Fire. Fire. Fire masih di persimpangan atas, semoga kuat bertahan di atas 260-nya. Kalau bertahan di atas 260 masih oke, masih bisa naik ke 276 sampai maksimal 300 resist kuat ya. Posisi masih di persimpangan atas, tapi ini agak gorengan ya. Ya, Anda harus batasi resiko ya. Lanjut ke BMTR. BMTR belum confirm uptrend, tapi dia ada tanda-tanda mau naik, tapi masih jauh dikatakan uptrend, masih jauh ya. Belum 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 secara teknikal belum oke ya. Cuma ya mencoba naik lah, tapi masih belum oke. 300 saja masih nggak kuat kok. Ya 300 310 itu resist, support ada di 294 sampai 288 ya. Posisinya masih cenderung agak downtrend ya. Belum uptrend ya, masih jauh dikatakan uptrend tuh. Eh, BMTR lanjut ke HOMI. HOMI. Bentar ya, HOMI. Sabar, sabar, HOMI. HOMI ada dua yang terusnya. Bentar. HOMI. Ini gorengan ya, gorengan panas. Jadi hati-hati. Ini naiknya sudah agak tinggi. Kalau dia turun, dia akan koreksi cukup dalam. Tapi kalau dia naik ya, oke. Masih uptrend sih, masih uptrend. Resisten terdekat di 610 sampai 630. Kalau kuat naik ya lanjut. Tapi kalau nggak kuat naik, dia bisa koreksi ke 560, 520 lah ya. Itu resist, itu support uptrend dia. Ya oke, cuma ini agak semi-semi gorengan. Bukan semi sih, ini gorengan panas. Jadi Anda harus tahu resiko dan reward yang bisa diterima ya untuk Homi. Lanjut ke Arto. Arto. Arto, bentar, 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 bentar. Arto masih jelek ya, masih downtrend ya. Raya masih downtrend, jadi kalau ada yang teriak-teriak bisa uptrend, ini masih jauh dari kata uptrend ya. Masih sangat jauh dari kata uptrend. Untuk Artonya, eh support ada di saya dulu 5.000. Closing berapa sih? 5.300, 5.200, resisten ada di 5.450 sampai 5.700 lah maksimal di sana ya. Posisinya masih downtrend ya untuk Arto.
Lanjut apa ya? Lanjut saham. Tuh kok ada banyak double ya. CTRA, lanjut CTRA. Masih belum uptrend ya, masih belum confirm juga ya, masih belum confirm untuk CTRA. Kemungkinan ya, kemungkinan eh support 940, 950, resisten ada di 980, maksimal di 1000 ya. Mencoba masih sideways di persimpangan lah untuk CTRA ya. Lanjut ke IATA. IATA masih uptrend sih ya. Masih ada harapan kalau dia kuat di 150-nya sih oke lah ya. 150, 154 kalau kuat ya oke, bisa naik lagi ke 160, 167 ya. Itu resisten dia. Masih masih dalam persimpangan atas ya, masih ada harapan naik ya karena dia masih uptrend. Dan juga Goto. Goto masih downtrend ya, masih downtrend, masih set di bawah 200 support, resisten ada di 200, 204 support, resisten ada di 212, 220-an ya. Posisinya masih downtrend ya untuk Goto. Apalagi nih? BDST. Oke, BDST. Ya ini kemarin ya menu buy close kemarin ya. Kita sudah cuan gede nih. Coba ukur saja kalau nggak percaya teman-teman. Beli di 196 rata-rata. 97 deh. Ya, 197 deh rata-rata kita kemarin. Closing saja Anda sudah cuan berapa persen? Sudah 12%. Ya, sekitar 12%. Naik lagi kan? Nah, naik lagi berapa persen? Hitung aja. Naik lagi. Ya, di atas 50. Bentar, nggak lihat. Ya, 20% bos. Anda sudah cuan 18 sampai 20% tadi naik lagi. Ya, kalau turunnya wajar. Hati-hati aja nih ya. Karena dia buat doji atas ya. Kayak candle candle begini kurang oke lah. Intinya bisa turun kalau saya lihat. Kalau sampai jebol 210 bisa ke 200 ya. 200-nya jebol ya jelek lagi bisa ke 195, 190. Tapi kalau dia bertahan di 210 ada potensi dia naik lagi ke 220 dulu sampai 230. Ya posisinya sekarang posisinya di persimpangan atas ya. Jadi nggak terlalu jelek juga sebenarnya ya. Lanjut ke bumi. Bumi kita sudah cuan juga tadi ya. Yang gede. Berapa persen lebih ya lumayan lah. Eh uptrend ya masih uptrend. Resisten terdekat ada di 182, 188. Kalau jebol 190 lanjut lagi bisa ke 200. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin turun lagi koreksi lagi ke 170, 172. Ya masih uptrend ke bumi. Lanjut ke nasi. Nasi. Downtrend ya. Downtrend jadi saran saya jangan dulu beli lah ya. Dia naik cuma teknik rebound saja karena mantul dari 110-nya. Resisten sekarang 120. 120, 124 lah. Posisinya kurang oke, masih downtrend ya. Kalau saham downtrend lebih baik hindari dulu, nggak usah masuk. Karena arahnya bisa turun. Aisyah. Aisyah itu adalah Aisyah ya oke sih uptrend ya masih oke uptrend. Cuma resisten terdekat di 196, 196, 200 ya resisten. Kalau masih bertahan di atas 190 oke ya dia akan lanjut naik. Tapi kalau nggak bisa jebol mungkin dia akan turun ke 187, 184 ya. Posisinya masih uptrend sih untuk Aisyah. Apalagi Aisyah Antam. Antam. Antam masih di persimpangan ya, persimpangan bawah. Jadi belum geraknya masih terbatas. Belum nggak uptrend ya geraknya begini. Ya cenderung downtrend ini Antam. Jadi saran saya sih kalau memang mau beli belum waktunya juga ya, belum waktunya juga. Tunggu aja, sabar saja kalau memang mau ngejar Antam. Tunggu dia koreksi agak murah ataupun tunggu dia confirm uptrend. Nah, itu beli lagi. Kalau sekarang ngapain? Anda masih gambling. Maksudnya lagi sideways begini ya Anda beli ngapain? Nggak gerak juga ya. Support di 1800, 1780, resisten ada di 1830-an sampai 1860-an. Ya posisinya masih di bawah kok, masih downtrend, cenderung downtrend ya untuk Antam sekarang dia lagi sideways di bawah, lanjut ke SMDM.
belum oke, masih downtrend ya, hati-hati aja ya, masih downtrend. eh Dia mantul dari support 300-nya, resisten ada di 320 lah, maksimal kalau naik pun 330-an. Posisinya masih downtrend banget untuk SNM, kurang oke. Terakhir Bapak. Bapak hmm, belum oke juga, masih di persimpangan bawah ya. Untuk Bapak support ada di 128, 126. Resisten ada di 134, maksimal 140. Resisten kuat di 140. Posisinya masih di persimpangan bawah, jadi belum terlalu oke juga. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga eh, apapun yang kita kerjakan dilancarkan oleh Tuhan. Jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk bersyukur. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.